Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'adda zuddahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah beberapa kalimat yang namanya atau makna yang terkandung di dalamnya itu sudah mulai mengalami degradasi secara makna. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait adanya degradasi makna dari kata fikih. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kepada kalimat yang kedua atau kata yang kedua yang juga mengalami degradasi secara makna sehingga kemudian ada perubahan pandangan di kalangan umat terkait makna tersebut secara menyeluruh. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-lafdhu tsani, lafaz yang kedua atau ucapan yang kedua yang mengalami perubahan kata, maksud Imam Al-Ghazali, al-ilmu, yaitu kata ilmu itu sendiri. Wa qad kana yutlaqu dzalika 'ala al-'ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi wa bi af'alihi fi 'ibadihi wa khalqihi. Kalimat atau kata ilmu pada dasarnya itu penyebutan yang berhubungan dengan pengetahuan terkait dengan Allah, pengetahuan yang berhubungan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, dan juga pengetahuan terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan hamba-hambanya dan makhluknya. Itu yang disebut dengan ilmu. Itu makna yang sebenarnya. Jadi ketika disebut ilmu, maka yang dipahami, yang kita pahami adalah ilmu tersebut merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan Allah, dengan zat Allah. Berhubungan juga dengan ayat-ayat Allah. Berhubungan juga dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau disebut berhubungan dengan Allah, maka berhubungan dengan zat dan sifat Allah. Jadi kita harus tahu terkait dengan zat Allah. Penyebutan itu, penjelasan hal tersebut yang paling jelas sempurna sudah Allah buat sebuah surah, sudah Allah turunkan satu surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata lam yalid wa lam yulad
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah berbeda dengan makhluk yang mempunyai hubungan antara sesudah dan sebelumnya. Karena mustahil ada anak kalau tidak ada orang tua. Karena itu hanya berlaku kepada Nabi Adam saja. Nabi Isa memang tidak punya ayah tapi tetap punya ibu. Hanya Nabi Adam yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang lain semuanya berhubungan. Namun demikian Nabi Adam meskipun tidak dilahirkan karena diciptakan langsung oleh Allah, tapi kemudian punya keturunan, anak. Nah Allah tidaklah kemudian punya anak, juga tidak punya orang tua. Salah satu makna dari lam yalid wa lam yulad, sesuatu yang punya hubungan turunan seperti itu mesti disebut begini. Anak mesti datangnya belakangan dibanding orang tuanya. Orang tua mesti datangnya lebih duluan daripada anak. Mustahil itu kembali. Jadi hukum hubungannya selalu ada hubungan antara mana lebih dulu dan mana yang datang belakangan. Nah Allah ingin menafikan itu semua. Kenapa Allah ingin menafikan itu semua? Karena Allah sudah ada sebelum semuanya ada. Dulu kalau kita belajar ilmu akidah waktu di pondok, bahasa sederhananya awal-awal kita belajar itu, Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Nah itu kalimatnya itu. Jadi sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Itu cara mudah memahaminya. Allah menyebut di dalam Asmaul Husna huwal awwalu wal akhiru. Apa itu awal? Berarti Allah ada awal? Bukan. Awal itu artinya yang pertama sekali. Dalam bahasa yang sederhana, Allah sudah ada lebih awal dari kata awal itu sendiri. Kenapa seperti itu maknanya, Ustaz? Karena kata awal menunjukkan waktu. Menunjukkan kepada waktu. Jadi kalau saya katakan siapa yang tadi duluan masuk ke masjid pertama sekali, itu menunjukkan waktu. Lalu karena kita bisa menghubungkannya dengan waktu. Oh tadi lebih cepat masuk karena masuknya jam 5 sore. Maka beliau orang pertama jamaah yang sholat maghrib hari ini. Karena masuknya jam 5 sore. Selalu bisa berhubungan dengan waktu. Tapi Allah tidak bisa dihubungkan dengan waktu karena waktu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam ayat yang terakhir, walam yakul lahu, itu dia. Jawabannya ke sana itu. Ada dua penafsiran walam yakul lahu kufuwan ahad di kalangan ulama tafsir. Pertama, tafsirnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kata kufuwan, kufu di dalam ayat tersebut di surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, maknanya la nadhira wa la mathila wa la syabihalah. La nadhir, tidak ada yang sebanding dengan Allah. La mathil, tak ada yang semisal dengan Allah. La syabih, tidak ada yang serumpama dengan Allah. Itu makna kufu yang pertama. Kata Imam Mujahid, beliau dari kalangan ulama tabi'in. Kalau Abdullah bin Abbas dari sahabat Rasulullah. Kata Imam Mujahid, kufu dalam arti bahasa, kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, kata beliau, maknanya tidak sebanding dengan Allah, artinya la zaujatalah, Allah tidak punya pasangan. Karena yang sejajar itu pasangan. Kenapa begitu? Karena ayat ketiga menafikan anak dan ayah, tapi belum menafikan suami dan istri, pasangan. Maka kata Imam Mujahid, ayat keempat menafikan yang sederajat. Kalau ayat ketiga menafikan yang di atas dan yang di bawah, ayat keempat menafikan yang sederajat. Maka kemudian masuk ke ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Allah tidak ada satupun yang sama dengannya. Nah, itu kalimatnya.
Maka ini pemahaman zat Allah yang harus kita pahami. Kemudian sifat Allah. Sifat Allah itu tercermin secara keseluruhan karena sifat itu dibagi dua. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Sifat zat itu sifat yang ada pada zat Allah yang tidak ada berhubungan dengan kita makhluknya. Sifat af'al ada pada Allah tapi berhubungan dengan kita makhluk. Mana contoh sifat zat? Allah wujud. Allah itu ada. Mau kita ada atau tidak, Allah ada. Tapi nanti ada sifat Allah maha memberi rezeki. Nah, sifat af'al pada memberikan pemberian rezeki itu berhubungan dengan kita makhluk. Karena Allah nggak butuh rezeki, karena rezeki itu juga makhluk. Jadi kalau apakah Allah sebelum ada makhluk sanggup memberikan rezeki? Sanggup. Tapi kapan berhubungan dengan makhluk ketika makhluk diciptakan? Makanya disebut dengan sifat af'al. Semuanya itu tergambar dalam 99 nama Allah. Karena dalam 99 nama Allah, baik sifat zat maupun sifat af'al gabungan semuanya, itu memiliki sifat khusus dalam setiap nama. Ar-Rahman itu ada nama sifat khususnya. Namanya khusus, sifatnya khusus. Ar-Rahim meskipun sama-sama maknanya berdekatan dengan rahmat tapi kondisinya berbeda. Namanya khusus, maknanya khusus. Ambil saja contoh Rahman dan Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, kan begitu kita artikan ya dalam bahasa Indonesia. Kalau Ar-Rahim yang maha penyayang. Sebenarnya antara Rahman dan Rahim itu sama saja maknanya. Kasih sayang. Karena berasal dari kata rahmat. Dari rahima yarhamu rahmatan. Jadi itu rahmat. Rahmat itu kan kasih dan sayang. Cuma kalau bahasa Indonesia kan nggak enak kalau diartikan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha pengasih, kan nggak enak. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal sama-sama kasih sayang. Di mana letak Rahman dan Rahimnya yang berbeda? Ada beberapa penafsiran. Salah satu yang paling masyhur ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluk di dunia ini. Jadi Rahman itu adanya di dunia. Dan berlaku untuk semua makhluk. Dalam konteks kemanusiaan, mau dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha, dia kafir, dia beriman, dia ateis, semua dapat itu Rahman. Makanya Bapak jangan heran, ini kok orang nggak pernah sholat tapi mobilnya nambah. Nah, jangan nanya itu, karena Allah Rahman. Nah itu dia. Kalau ada yang tanya, Ustadz nih kenapa nggak pernah sujud tapi kok hartanya nambah? Karena Allah Rahman. Semua orang dapat di dunia ini. Jadi nggak peduli mau Muslim. Dapat. Ada orang Kristen rajin kerja, ya dapat rezeki. Muslim malas, ya nggak dapat rezekinya. Karena itu berlaku secara umum, walaupun nanti ada bab khususnya. Rahim itu berlaku di akhirat. Dan itu hanya milik kaum muslimin, tidak dimiliki oleh siapapun. Bentuk rahmat yang paling besar oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, yaitu surga. Di mana orang yang memasukinya tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Yang memasukinya tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Itu rahmat. Dunia, berapa lama kita tinggal? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, selesai. Bab rahmatnya Allah di 60 tahun itu selesai, yang bagian rahman itu. Lalu masuk tahap kedua setelah kita dibangkitkan, yaitu tahap rahim. Nah, tahap rahim ini begitu dapat, nggak ada akhirnya. Ini sekarang kita susah. Banyak orang yang tidak mau ngejar
rahim terlena dengan kehidupan dunia. Kan di dunia ini ada rahmat Allah juga. Betul, ada rahmat Allah. Cuma satu yang Allah berikan di dunia ini. Hadisnya hadis Imam Muslim. Allah menciptakan 100 bagian dari rahmat. Satu diturunkan ke bumi. 99 disimpan di sisinya. Cuma satu. Ini kita terlena dengan yang satu, lalu lupa dengan yang 99. Pak, kalau ada orang ngasih uang 1 juta sama ngasih 100 juta, kira-kira kita milih yang mana? Orang yang milih 1 juta mesti nggak waras. Ya dong, ini sekarang kita gadaikan akhirat kita yang 100 juta, bahasa analoginya, demi 1 juta yang hari ini bahkan tidak bernilai. 1 hari bisa habis itu. Ini yang luar biasa. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena yang 100 juta tak bisa dilihat, yang 1 juta bisa dilihat. Itu aja problemnya. Nah itu. Jadi terkait dengan zat Allah. Lalu kita harus tahu nama-nama Allah itu. Asmaul Husna itu harus dihafal, Pak. Maka ada hadis yang mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Faman hafidhaha dakhalal jannah. Yang menghafal 99 nama itu dipastikan masuk surga. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ya hafidhah pada hadis tersebut bukan hanya ngafal di luar kepala. 3 maknanya. Bapak boleh baca nanti seperti tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi atau tafsirnya Imam Al-Ghazali. 3 maknanya. 1, hafal ingat di kepala. Yang kedua, tahu maknanya. Yang ketiga, diamalkan. Jadi Asmaul Husna itu bisa diamalkan, Pak. Diamalkan. Yang melakukan 3 hal ini yang berkaitan dengan Asmaul Husna tadi, yang 99 nama, dakhalal jannah. Padahal surganya kan belum ada. Kok bahasanya dakhala? Dakhala itu fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, telah masuk surga. Lah kan surganya belum masuk, kita masih di dunia. Kok pakai dakhalal jannah, telah masuk surga? Fi'il madhi, kata lampau, jika digunakan pada kejadian yang akan datang, itu menunjukkan kepastian. Menunjukkan kepastian. Jadi kalau melakukan 3 hal tadi terkait dengan Asmaul Husna, mesti dapat jaminan surga oleh Allah. Jadi ketika disebut ilmu oleh Imam Al-Ghazali di sini, itu berkaitan dengan itu. Itu yang paling utama. Lalu kemudian terkait dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 2. Yang satu ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Saya ulangi, yang satu ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah kita paham, ayat Quran. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi bukan cuma membaca, tapi mempelajarinya, tahu menerjemahkan dan tahu memahaminya. Jadi membaca, mempelajari tafsir Al-Quran itu penting sekali. Penting sekali. Karena itu bagian dari ilmu yang dimaksud. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini, itu menjadi tanda bagi orang yang mau berpikir. Jadi Allah hubungkan tanda kebesaran Allah di alam semesta dengan orang yang mau berpikir. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kalian pada penciptaan Allah, jangan pernah berfikir pada zat Allah. Kenapa?
Karena nggak ada orang yang bisa sanggup dan sampai kepada zat Allah. Karena bicara kepada Allah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi dalam ilmu akidah itu artinya tidak dibicarakan kalau tidak ada dalilnya. Itu tauqifi namanya. Kita tidak bisa mengarang nama Allah kalau Allah tidak memberitahukan kita. Kita tidak bisa bicara tentang sifat-sifat Allah jika Allah tidak menyampaikannya ke kita. Sifatnya tauqifi. Tapi alam semesta ini bisa kita eksplor. Bisa kita cari untuk melihat dan membuktikan betapa dahsyatnya pencipta Allah yang Maha menciptakan. Di dalam Al-Quran ada marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang bertemu tapi airnya nggak ketemu. Ternyata begitu saya di Mesir, ternyata ada di daerah Asyut namanya, itu lautnya memang dua, Pak. Karena masa airnya berbeda. Yang sebelah sini itu nggak masuk sebelah sini airnya. Begitu juga sebaliknya. Ikannya juga nggak bercampur. Dua laut yang bersatu tapi seakan-akan ada tembok. Ada surat di surat Ar-Rahman disebutkan di dalam surah Ar-Rahman oleh Allah. Yang menarik lagi di dalam surah Ar-Rahman itu kan disebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabb yang punya tempat, yang punya dua terbit dan juga punya dua cahaya yang tenggelam. Baru-baru ini ditemukan Pak ada planet. Planet itu, kalau kita berada di planet itu ada dua cahaya, Pak. Dia dua kali terbit dan dua kali tenggelam. Jadi ada seperti dua sinar surya, kayak dua matahari, Pak. Ini dua terbit, dua kali tenggelam. Jadi itu yang kita perhatikan, penciptaan pada manusia. Makanya saya katakan, kalau ahli biologi sadar ayat-ayat tentang kauniyah, ahli biologi itu tidak ada cara untuk menolak eksistensi Allah. Orang yang ahli matematika, orang yang ahli kimia, orang yang ahli fisika, maka akan semakin besar keimanannya kepada Allah. Karena dia mau pelajari tentang alam semesta. Makanya kita heran, ini belajar fisika kok jadi ateis. Belajar matematika kok tidak lagi punya ngakui adanya Tuhan. Apa masalahnya? Karena cara mencari dan melihatnya yang salah. Seharusnya dengan kita memperhatikan alam semesta, maka akan tergerak untuk kemudian yakin bahwa yang menciptakannya itu luar biasa. Komputer itu luar biasa. Sekarang sudah ada AI, Pak. Bapak nggak perlu lagi difoto. Bisa dibikin animasi yang mirip dengan wajah Bapak, Bapak bicara. Lalu tiba-tiba tampil di internet. Padahal Bapak tidak pernah melakukan video itu. Tapi sekarang sudah bisa dibuat. Karena kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologinya luar biasa. Hari ini, Pak. Seharusnya ketika kita sadar betapa hebatnya teknologi, apa yang kita pikirkan? Otak yang menggagasnya kan luar biasa hebat. Pertanyaannya, tapi otak yang hebat ini terkadang migrain. Terkadang juga tidak tahu semuanya. Berapa banyak orang yang ngerti biologi tapi nggak ngerti matematika? Berapa banyak yang ngerti matematika tidak tahu biologi? Berapa banyak? Ada yang tahu matematika nggak tahu geografi. Ada yang tahu biologi tidak tahu geologi. Begitu juga yang tahu ilmu umum tidak tahu ilmu agama, yang ngerti ilmu agama terkadang nggak ngerti ilmu umum. Menunjukkan keterbatasan otak kita. Tapi otak yang terbatas ini sanggup membuat teknologi yang luar biasa itu. Kalau kita mau mengkaji secara mendalam, kalau otak yang terbatas ini bisa membuat teknologi berkembang begitu pesat, pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin otak yang secanggih ini jadi dengan sendirinya? Ada yang bisa percaya, Pak? Makanya Imam Hanafi itu debat dengan ateis. Debat dengan ateis. Karena ateis kan nggak percaya adanya Tuhan. Beliau datangnya nggak tepat waktu, sengaja terlambat. Begitu datang terlambat, begitu sampai di tempat debat,
Kata Imam Hanafi, maaf saya datangnya terlambat. Tapi syukur di tengah jalan ada sebuah pohon tiba-tiba berubah jadi kendaraan. Lalu saya disuruh naik, baru saya bisa datang ke sini. Kalau enggak mungkin saya enggak sampai. Kata ateisnya, bagaimana mungkin pohon bisa berubah sendiri jadi kendaraan? Kata Imam Hanafi, bagaimana mungkin dunia ini terjadi sendirinya tanpa ada pencipta? Jadi pertandingan, perdebatan sudah dimenangkan jauh sebelum dimulai. Jadi itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi mengajak kita melihat alam semesta ini harusnya membayangkan betapa besarnya Allah. Betapa agungnya Allah. Maka ketika kita sholat, azan, lalu kita mulai sholat, yang kita baca pertama apa Pak? Allahu Akbar. Bukan Allah Kabir. Dan tidak dibolehkan baca Allah Kabir. Kalau Bapak takbirnya pakai Allah Kabir, tidak sah takbirnya. Harus Allah Akbar, harus pakai Akbar. Yang menunjukkan kebesaran yang tiada tara, yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling maha. Kita lihat ada pohon sudah puluhan tahun tapi masih kekar. Belum tentu pohon buatan bisa bertahan sedemikian lama. Tanah yang kering tiba-tiba tumbuh kembali. Tanah yang subur tiba-tiba menjadi kering. Kalau kita perhatikan siklus seperti itu mesti harus ada yang mengatur. Mesti harus ada yang mengatur. Sehingga ketika kita lihat di dunia ini yang sekeliling kita, maka kemudian timbul rasa yakin semakin besar kepada Allah. Maka kalimat la ilaha illallah oleh sebagian ulama akidah itu ditetapkan nggak boleh dibaca terpisah, terputus nafasnya. Nggak boleh kita baca la ilaha, lalu kita berhenti lama, baru illallah, nggak boleh. Kenapa? Karena la ilaha itu penafian, peniadaan. Jadi Tuhannya nggak ada siapapun. Lalu diithbat illallah, makanya tidak boleh terputus. Kalau nggak ada Tuhan nanti. Coba bayangkan la ilaha, nggak sempat illallahnya meninggal. Gimana itu? Kan jadi ribet urusannya. Makanya la ilaha illallah. Seperti itu. Itu yang disebut dengan ilmu pada hakikatnya, kata Imam Al-Ghazali. Hatta innahu lamma mata Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud rahimahullah. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, laqad mata tis'atu asyaril ilmi. Telah meninggal 9/10 ilmu. Jadi kalau ilmu itu 10/10, Umar bin Khattab 9/10 sudah meninggal. Dalam kitab Al-Qud namanya. Lalu ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin para tabi'in bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa telah mati ilmu sedangkan para sahabat masih banyak yang hidup? Kan bukan cuma Umar bin Khattab saja yang merupakan sahabat Rasulullah. Was-sahabatu mutawafirun, para sahabat itu masih banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang kumaksud dengan ilmu bukan ilmu yang kalian pahami, tapi ilmu yang kumaksud al-ilmu billah, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Allah. Umar bin Khattab ketika memerintah, Pak, itu tidur di bawah pohon, Pak. Khalifah. Ada cerita yang paling menarik. Ini cerita paling menarik nih. Anak beliau Abdullah bin Umar itu punya gembalaan, Pak. Onta. Digembalakan bersama onta kaum Madinah yang lainnya. Di padang yang sama. Di padang gembalaan yang sama. Begitu Umar datang, Umar lihat, ini kenapa anaknya Umar bin Khattab, ontanya lebih gemuk daripada ontanya yang lain, orang-orang yang lain. Kenapa? Cuma ontanya Abdullah bin Umar
yang gemuk. Sedangkan onta orang lain kok biasa-biasa saja. Kata Abdullah bin Umar, dipanggil oleh ayahnya, Abdullah Umar bin Khattab. Mana Abdullah bin Umar? Panggil. Kenapa ontamu ini lebih gemuk? Onta yang lain kenapa tidak gemuk? Kata Abdullah bin Umar, saya kan mengembalakan sama seperti orang lain. Bahwa masalah kemudian onta saya lebih gemuk, ya saya tidak tahu, namanya gembala. Mungkin lebih banyak lahap makan atau tidak. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar, bukan. Orang lain itu tidak mendahulukan ontanya, tapi mendahulukan adalah ontamu. Karena kamu anaknya khalifah, anaknya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab. Sekarang saya perintahkan, jual onta itu, ambil pokoknya, sedangkan keuntungan bagikan ke Baitul Mal. Haram dimakan oleh kamu Abdullah bin Umar. Itu ke anaknya tuh ngomong. Luar biasa nggak, Pak? Luar biasa tidak? Jadi nggak mentang-mentang anaknya khalifah seenaknya, enggak. Tuh onta kamu jual, modalnya kamu ambil, keuntungannya balikin ke Baitul Mal. Karena padang ini milik Allah. Kalau padang ini tidak ada yang punya milik Allah, seharusnya semua onta itu sama gemuknya. Kenapa cuma anak khalifah yang ontanya gemuk, yang lain tidak segemuk ontanya anak khalifah? Itu Umar bin Khattab. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad mata tis'atu a'syaril ilmi. Telah mati 9/10 ilmu. Ketakutannya kepada Allah yang maha dahsyat. Hari ini kita miskin, yang begini ini miskin. Bukan hanya di tengah masyarakat kita, di tengah bangsa kita miskin. Umar bin Khattab hari ini. Ini masalahnya. Makanya keadilan hancur, kesejahteraan hancur. Kenapa? Karena Umar bin Khattab yang paham dengan ilmu tentang Allah berkurang. Orang takut kepada Allah ketika masuk masjid. Begitu keluar masjid, takutnya tinggal di dalam, badannya keluar. Begitu masuk, takutnya datang lagi. Keluar dari masjid, tinggal takutnya di dalam masjid, dia tinggal, badannya keluar. Tidak lagi membawa rasa takut tadi. Itu yang terjadi. Itulah disebut dengan ilmu hakikatnya. Lalu timbul kritik Imam Al-Ghazali yang sangat keras. Kata Imam Al-Ghazali, وَقَدْ تَصَرَّفُوا فِيهِ أَيْضًا بِالتَّخْصِيصِ حَتَّى شَهَرُوهُ فِي الْأَكْثَرِ بِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالْمُنَاظَرَةِ مَعَ الْخُصُومِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهَا. Tapi kata ilmu itu kemudian berubah maknanya hari ini. Dari sisi apa? Itu hanya digunakan, dimasyhurkan kepada orang-orang yang pintar berdebat dalam urusan fikih. Dan juga urusan-urusan yang lain. Kalau sudah pintar debat, jago berdebat, menang berdebat, itu orang berilmu. Kalau enggak jago berdebat, bukan orang berilmu. Yang dimaksud berdebat di sini, debat bukan cari yang benar, tapi cari yang menang. Kalau kita berdiskusi untuk cari yang benar dan yang salah, itu boleh dalam agama. Mana dalilnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak. Wal mau'izatul hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau perlu berdebat, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Itu kan kata Al-Quran begitu. Berdiskusi itu boleh, selama tujuannya bukan cari menang dan kalah. Yang dicari adalah benar dan salah.
Orang yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu memang belajar ilmu tujuannya biar bisa menang debat, biar tampil terlihat jago. Masalah akidah debat, masalah fikih debat, masalah politik debat, semua diajak debat. Sehari tidak debat nggak enak hidupnya. Lalu orang inilah yang dianggap paling berilmu karena dia menang debat terus. Itu kata Imam Al-Ghazali, kritik beliau. Lalu beliau berkata begini, fayuqalu, lalu dikatakan orang tersebut huwal alimu 'alal haqiqah, itulah orang alim yang sebenar-benarnya. Wa huwal fahlu fil ilmi, orang yang paling jago dalam urusan ilmu. Wa man la yumarisu dzalika, siapa yang tidak melakukan hal tersebut, wala yashtaghilu bihi, dan tidak menyibukkan diri dengan hal tersebut, yu'addu min jumlatid du'afa, dianggap orang yang lemah. Lemah di sini maksudnya orang yang bodoh. Wala ya'dunahu fi zumrati ahli ilmi, bahkan dia tidak dimasukkan ke dalam kelompoknya ahli ilmi, para ulama. Wa hada aydan tasarrufun bitakhsis, perubahan ini juga terjadi secara khusus. Artinya makna bahwa orang yang bisa berdiskusi bukan karena mencari menang, tapi kebetulan menang demi mencari benar, itu nggak apa-apa. Iya, memang orang yang pintar, orang yang jago, orang keilmuannya memang luar biasa, tapi tidak berdebat untuk cari panggung, tapi debat untuk mencari benar. Makanya dulu ketika kita belajar adabul alim mutalim, adabnya orang berilmu dan nuntut ilmu, itu ada kalimat begini, Pak. Orang yang nuntut ilmu untuk jadi alim sampai kiamat nggak jadi alim. Saya ulangi. Orang yang nuntut ilmu supaya jadi alim sampai kiamat nggak bakal jadi alim. Kenapa? Karena ulama dulu nyari ilmu supaya bisa ngamalin untuk diri sendiri, bukan untuk cari alim. Kalau nyari alim berarti cari panggung. Alim itu Allah yang ngasih. Alim itu Allah yang bukakan pintu hati. Alim itu kecerdasan, itu Allah yang bukakan pikiran kita. Bukan kita menganggap diri kita alim. Bukan begitu. Walakin ma warada fi fadailil ilmi wal ulama aktsaruhu fil ulama'i billahi ta'ala wa bi ahkami wa af'alihi wa sifati. Jadi yang dimaksudkan pada fadilah-fadilah ilmu dan ulama kebanyakannya adalah ulama-ulama yang mengerti, yang mengetahui tentang Allah, hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya. Waqad sara al-ana mutlaqan ala man la yahitu min ulumi syar'i bi syai'in siwa rusum jadaliyah. Hari ini orang alim itu diberikan ilmu, itu diberikan kepada orang-orang yang bahkan tidak ahli dalam ilmu syariat apapun. Debat masalah akidah, ilmu akidah nggak pernah belajar, nggak ada satu kitab ulama pun yang dia baca. Debat masalah fikih, satu kitab fikih pun belum dia tamat baca. Belajarnya dari mana? Dari grup WA, dari YouTube, dari Google, itu belajarnya. Lalu komentar seakan-akan yang paling bisa. Itu hari ini, Pak. Ternyata zaman Imam Ghazali sudah terjadi yang ini, Pak. Bukan zaman kita. Dari zamannya Imam Al-Ghazali sudah terjadi. Gak ada ilmu yang dia bisa kecuali cuma siwa rusumin jadaliyah, kecuali bentuk-bentuk berdebat saja. Jago debat saja. Fi masail khilafiyah, pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang berbeda di antara ulama. Fayu'addu bidzalika min fuhulil ulama, dianggaplah dia sebagai orang yang sangat ulama. Adik-adik, mohon maaf yang kecil-kecil, dianggap itu sebagai para ulama. Adik-adik jangan ribut, duduk santai ya. Ma'a jahlihi bitafsir, dengan kebodohannya terkait dengan tafsir. Tafsir artinya penjelasan para ulama. Wal akhbar, riwayat wa ilmil madhabi wa ghairihi, dan juga ilmu tentang mazhab. Kita ini debat tapi nggak tahu itu semuanya. Contoh nih,
berapa kali saya sebutkan. Nih Bapak, misalkan tiba-tiba datang nih orang dari India ke sini. Ngambil wudhu yang dicuci pertama kepala duluan, Pak. Kira-kira sah apa enggak? Kalau kita tangan dulu ya, sampai dengan pergelangan. Ini datang orang India, tiba-tiba ngambil wudhu, dia cuci kepala dulu, atau kaki dulu dia cuci, baru tangan. Kira-kira sah nggak wudhunya? Hah? Sah nggak? Hah? Itu. Sekarang pertanyaannya, kan kita nggak paham nih kan? Ini dasarnya dari mana? Jangan kita debat. Tanya dulu. Jangan didebat. Karena ini mazhab Hanafi. Mazhab Imam Hanafi tidak mensyaratkan, tidak memasukkan tartib di dalam rukun, Pak. Nggak ada tertib dalam rukun wudu dalam mazhab Hanafi. Tartib sebagai rukun wudu itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak sah karena tartib itu rukun. Tapi kalau lihat orang mazhab Hanafi wudu, Pak, boleh putar-putar balik itu. Karena nggak ada tartibnya. Nggak ada tartibnya. Niat aja nggak ada. Niat itu bukan rukun pada wudu. Yang ada cuma pada sholat. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i ada niat, ada tartib. Ada dua tuh, niat dan tartib. Nah, yang ini kan harus paham ilmunya. Apa yang membedakan para ulama tentang tartib dan tidak tartib? Lihat ayat Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, apabila kamu ingin bangun mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai dengan siku, wamsahu biwujuhikum, dan basuhlah kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai dengan mata kaki. Pertanyaan dan cuci muka dan tangan sampai siku, kan dan semua itu, wah dan itu fungsinya apa? Disitulah perdebatan para ulama. Yang menganggap itu litartib maka memasukkan tertib di dalam rukunnya. Imam Hanafi tidak menganggap itu tertib, maka tidak memasukkan tertib di dalam rukunnya. Nah itu kan ada ilmunya semua, Pak. Ayatnya sama, dalil yang digunakan sama, tapi cara mengambil hukumnya berbeda. Kita yang di sini di Indonesia mazhab Syafi'i. Jangan habis saya cerita ini nanti tiba-tiba saya lihat pula nanti di tempat wudhu ada yang cuci kepala duluan. Kenapa? Baru ngaji tadi. Jangan begitu. Saya cerita kalau ada orang India, karena India itu mazhabnya Hanafi. Jangan pula nanti di Pondok Bambu ada yang cuci kaki dulu baru kumur-kumur. Jangan begitu pula. Saya tidak mau itu terjadi. Saya cerita ini menunjukkan ilmu. Ilmu itu luas. Makanya ada ungkapan ulama begini, kalau kita belajar fikih 4 mazhab, maka semakin bijak kita. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tuh. Kalau nggak saya cerita, tiba-tiba ada orang India datang, paling kan sekarang banyak orang luar negeri kan datang. Tiba-tiba ngambil wudhunya, cuci telinga dulu, baru kumur-kumur. Disuruh jadi imam di sini. Kira-kira Bapak mau ikut nggak? Nggak ada yang masalah kan? Itu Pak. Jadi memang beda Mas. Pandangan mazhabnya beda mazhab Hanafi. Pertanyaannya adalah, yang Syafi'i tidak sah, tapi apakah akan menganggap Imam Hanafi bukan ahli sunnah wal jamaah? Dalam Hanafi sah, apakah akan menganggap Syafi'i bukan ahli sunnah wal jamaah? Jadi yang kita praktekkan di sini Syafi'i, jangan nanti berubah ya, tetap Syafi'i yang dipraktekkan. Saya tidak mau nanti berubah. Tapi jika ada nanti dari saudara-saudara kita dari Pakistan, dari apalagi Afghanistan, dari India, ya, wilayah-wilayah itu Pak yang Hanafi, ketika mereka datang ke sini tiba-tiba kita lihat kok beda, itu dasar ilmunya. Perdebatannya kita tahu di mana. Jadi ketika kita belajar fikih dengan sangat luas, kita tahu dasarnya. Kalau kita nggak tahu dasar, apa yang kita lakukan? Kita akan berdebatkan dengan dia. Kita katakan bahwa wudunya tidak sah. Padahal kita tidak punya ilmu yang cukup untuk mengatakan orang lain tidak sah. Ilmu kita masih sedikit. Saking luasnya ilmu Islam ini. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Maka terakhir saya mengingatkan kita semua, belajar ilmu itu membuat kita tambah seperti padi.
Semakin berisi semakin menunduk. Jangan semakin berisi semakin ke atas. Jangan begitu. Jadi semakin tahu semakin menunduk. Bicara yang baik dan tahu tempatnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Yang salah Allah maafkan, yang sudah benar Allah pertahankan, Allah izinkan kemudian, dan Allah catatkan itu sebagai amal ibadah yang kemudian bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri sampai di sini Bapak. Hadanallahu iyyakum ajmain. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان